Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang flip-flop. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang sistem bilangan, terus gerbang logika, mulai NOT and OR, NAND dan NOR itu. Seterusnya, untuk sistem digital, ada yang namanya flip-flop. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak artinya apa, mungkin kedap-kedip ya, flip-flop. Oke, sebenarnya kelompok flip-flop ini kelompok rangkaian logika yang dikombinasi, bentuk dasarnya dari gerbang logika yang kita kemarin sudah pelajari, ada AND dan OR itu yang basic ditambah dengan NOT itu ya. Kelompok rangkaian logika yang secara sekuensial, eh, terus bentuk dasarnya adalah rangkaian flip-flop. Nanti kita lihat bermanfaat karena karakteristik bisa menyimpan data. Ini basic untuk memori itu di sini. Ya, bisa menyimpan karakteristik memorinya. Gerbang untuk pembuat keputusan. Oke, flip-flop mempunyai dua keadaan. Namanya juga flip dan flop. Stabil dan akan bertahan pada salah satu dari kedua keadaan. Jadi nanti kita lihat nanti ada dua output flip-flop itu, Q dan Q not ya kan itu ya. Kalau Q ya satu, Q not-nya pasti nol kan itu ya. Flip-flop kadang disebut juga kayak kancing itu multi vibrator, eh, apa, tapi untuk di sini kita akan gunakan flip-flop ya. Flip-flop dapat dirangkai dari gerbang logika NAND atau bisa dibeli yang langsung ada IC yang sudah di set eh, flip-flopnya, atau Anda bisa juga kalau punya IC gerbang NAND 74 berapa? 7400 ya, 74 LS00. Anda bisa menggunakan dua gerbangnya untuk membuat sebuah rancangan flip-flop. Eh, Flip-flop juga digunakan untuk penyimpanan atau memori, pewaktu atau timer, penghitung atau counter, dan sequence ya kan itu penurutan. Flip-flop merupakan salah satu sel memori. Nanti kita lihat dia akan berubah ketika ada keadaan baru kan gitu ya. Itu yang dia disebut sebagai penyimpan atau memori yang baru. Terus keadaan keluar flip-flop dapat berada dalam keadaan tinggi atau rendah untuk selang waktu yang dikehendaki. Untuk mengubah keadaan tersebut diperlukan satu masukan pemicu atau trigger atau clock kan itu ya. Dia akan berubah kalau ada trigger yang baru kan gitu ya. Flip-flop mempunyai dua keluaran komplementer, Q dan Q not. Ini ada Q not sebenarnya. Oke, ada beberapa jenis flip-flop, ada SR, set reset, ada JK, DAD flip-flop, dan T flip-flop. Ya. Kita cepat saja nanti kita lihat. Ini salah satu contoh SR flip-flop. SR flip-flop merupakan rangkaian dasar untuk menyusun berbagai jenis flip-flop kan itu ya. Ini disusun dari gerbang NAND. Kita lihat ini gerbang N ditambah NOT, berarti NAND. Inputnya ada S, di sini ada R. Set, reset. Ada outputnya Q dan Q not. Ini kalau 00 sini dia don't care, mengabaikan. Tidak ada perubahan. 01, 10, 11. Kalau 011 ini harus QN-nya QN yang terakhir. QN ya. Kemudian ini dasar bagaimana sebuah flip-flop dibentuk. Kemudian nah, kalau kita lihat tadi 74 LS00 ya, ini untuk sebuah gerbang IC ini terdiri dari 4 gerbang NAND yang kita bisa, artinya kita bisa buat dua flip-flop di sini kan gitu ya. Tadi yang disebut IC 74 LS00 ya. Nah, ini kalau flip-flop SR flip-flop dia begini ya. Kalau clocknya jalan nanti berubah dia akan output juga satu ya. Kalau 00 dia don't care, tetap 01 dia akan 10, 10 ke satu ini. Kalau satu satu dia tidak berubah kan gitu ya. Eh, atau disusun gerbang dua gerbang NOR. Kalau kita nggak ada gerbang NAND, pakai gerbang NOR seperti ini kan gitu ya. Outputnya juga sama. Kebalikannya ini 00 dia PN, 11 don't care, 01 dia akan 0, 101 kan gitu ya. Oke, seterusnya untuk setting flip-flop berarti membuat keluaran Q1. Kalau kita set
jadi 1. Kalau reset jadi 0. Kita kan sering dengar reset tuh, reset aja komputernya, reset aja itu reset. Berarti reset tuh restart, reset dari eh, menjadi 0. Oke. Kalau kita mengset pilih flop dari gerbang NAND dapat dilakukan dengan membuat S sama dengan 0 dan reset dilakukan dengan membuat R sama dengan 0. Kalau gerbang NOR kebalikannya dapat dilakukan dengan membuat S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Nah, ini contoh sinyal yang menggambarkan bentuk keluaran dari SR flip-flop serial dengan menggunakan gerbang NAND. Ini ada signal 10, 10, 10. Pada R 011110. 111110. 11 kan gitu ya. Maka keluarannya seperti ini. Kita lihat di sini. Eh, di sini dia akan berubah sesuai dengan tabel tadi kan gitu ya. Ini gerbang NAND, mana gerbang ya. Kalau 01 dia akan 1, 10 dia akan 0. 10 kan itu ya, dia akan 0. Kalau 01 dia akan 1. Ini kan 1 nih. Sini 0, dia akan 0. 01 dia akan 1. Ya kan itu ya. Kalau 1 dia kan nggak tidak berubah tadi kan. Tadi kan kita lihat kondisi di sini eh, QN tetap kan gitu ya. 11. Oke. Don't care dia mengabaikan. Nah, kalau sini dia berubah 10, dia akan berubah jadi 0. Setiap clock, ini satu clock, ya, satu clock. Nah, eh, flip-flop jenis ini dapat dirangkai dari flip-flop SR dan ditambah dengan gerbang NAND untuk masukkan kunci tersebut, kan itu ya. Nah, ini kalau ini kalau S, ini R, ini clocknya, clock signal kan itu CK. CK 000, ya S, kalau S-nya 001101. Kalau ini 011 maka outputnya begini. Nanti Anda bisa tambahkan signal untuk A, untuk B, untuk GN, terusnya. Oke, kalau nol dia seperti ini, kebalikannya. Kebalikannya dari sini. Oke, kebalikannya. Oke, dari tabel kebenaran kedua rangkaian di atas terlihat bahwa untuk sinyal clock yang tinggi, flip-flop ini bekerja seperti flip-flop SR dari gerbang NOR. Sedangkan untuk sinyal clock yang rendah, keluaran Q tidak bergantung kepada input R dan S, tapi tetap mempertahankan keadaan clock terakhir, kan gitu ya. Nah, ini contoh clock 10101010. Kalau setnya 01100011, kalau setnya 000111, nah outputnya begini ya. Oke, ini ada 21 ya. Ketika dia akan berubah, ketika clocknya berubah, ini 101 kan gitu ya. Dia ada edge di sini, tepian. Oke. Eh, Q ini akan berubah ketika ada perubahan di sini. Kalau clock, clock kan 1010101. Oke. Pada flip-flop ini ada nilai yang masukkan terlarang. Untuk menghindari nilai tersebut, maka menyusun FF data. Ini FF kan itu ya, data flip-flop. Rangka ini dapat diperoleh dengan menambahkan satu gerbang not pada masukan FF lonceng kan gitu ya. Ini gerbang not di resetnya. Jadi kita masukkan satu gerbang not ya. Nah, ini kalau D data set reset, kalau clocknya 011, kalau datanya tanya bisa 0 bisa 1. Yang data dari awal kita nggak tahu kan. Kalau dia 0 di sini 0, maka Q-nya 0 juga. Kalau dia D-nya 1, baru dia 1 seperti ini. 010 ini kan clock 010101. Nah, ini 1 1 kan gitu ya. Kalau D-nya 1, Y-nya 1 ya. Terus dia 0, dia tak berubah kan gitu ya. Seterusnya ya. Begitu juga untuk development yang tadi, gambar tadi. Dari gambar di atas ya bahwa untuk sinyal clock yang rendah, keluaran key akan tetap terkunci. Kalau yang rendah sinyalnya, dia tetap mempertahankan nilai yang lama. Itu yang disebut menyimpan memori tadi.
menyimpan sebagai memori tadi ya. Eh, dengan kata lain bahwa pada saat kondisi clock rendah, sinyal masukan D tidak mempengaruhi keluaran Q. Kalau kondisi eh, apa yang rendah, eh, D-nya rendah, tidak akan pengaruhi tetap ya datanya yang lama. Sedangkan untuk sinyal clock yang tinggi dapat diperoleh menggunakan sesuai dengan data D. Oke. Oke, ini JK flip-flop mempunyai masukan J dan K. Flip-flop ini dipicu oleh satu pinggiran pulsa clock atau negatif. Oke, JK flip merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Ya, pencacah trigger. JK flip-flop dibangun dari rangkaian dasar SR flip-flop dengan menambahkan dua gerbang N. Berarti SR flip-flop ditambah gerbang N pada masukan R dan S dan lengkap dengan ini seperti ini. Oke, ini JK, nah, gerbang N dan itu ya. Ini clock ya. Nah, nah, masukan JK disebut masukan pengendali karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih flip-flop. JK flip-flop berbeda dengan D flip-flop dan JK flip-flop masukan clock adalah masukan yang dicacah dan masukan JK adalah masukan yang di ini tadi kan berbeda nih. Oke, clocknya sini ya. Oke, pada saat J dan K rendah, J dan K keduanya rendah, gerbang N tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran kita tetap bertahan pada keadaan yang. Kalau duanya rendah 00, dia tetap yang lama. Pada saat J rendah dan K tinggi, maka loop akan di-reset sehingga diperoleh keluaran Q0. Kalau K-nya 1, J-nya 0, dia akan 0. Gitu ya. Nah, pada saat J-nya tinggi, sebalikannya, J-nya 1 dan K-nya 0, maka masukannya akan bergeser flip-flop hingga pada keluaran Q1. Kan shifted menggeser. Keluaran jika pokok memang sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan tinggi. Pada saat J dan K keduanya tinggi, kalau J dan K-nya 1, maka flip-flop berada dalam keadaan toggle. Artinya keluaran Q-nya berpindah pada keadaan lawan. Ya, kebalikannya. Jika punya pokoknya 3. Oke. Ini tadi, ini ada clock. Kita nggak tahu bisa sampel clock yang 011, 001, 1010. 00 tidak berubah, 01 dia akan jadi 0 dan 1 Q. Kalau J-nya 1, K-nya 0, dia akan Q-nya 1. Ya, keadaan berlawanan. Oke, kan tersebut. Ini tambahan. Jadi ini kalau 00 dia tetap 01, 10 keadaan berlawanan. Tepi negatif. Oke. Jika flip-flop master slave ada satu cara untuk menghindari permacuan dengan kombinasi dua penahan yang lebih satu. Penahan pertama adalah master, eh, kan gitu ya. Penahan kedua adalah slave. Ada master dan slave. Oke, mungkin itu selesai. Oke. Pada saat signal detak berada pada tingkat tinggi, masternya yang aktif dan slave tidak aktif kan gitu ya. Pada saat signal detak, detak ini signal ya berada pada tinggi rendah, dari tinggi ke rendah 1 ke 0, masternya tidak aktif dan slave yang aktif. Oke. Nah ini contohnya. Ini JK, ini keadaan bisa 0, bisa 1 kan itu ya. Nah, ini preset clear, ini clock ya. Ya. Kalau J dan 00 not, apa NC not connected. 0110 keadaan berlawanan. Oke, ini untuk ini saja apa eh, penjelasan tentang flip-flop. Ada SR, ada JK, ada D, ada T-flop lah gitu ya. Eh, oke, oke. Nanti kita sambung lagi di kelas untuk detailnya. Untuk flip-flop ya, set reset yang pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang simple saja ini. Just refresh untuk tentang flip-flop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.